Tribuners Wali Kota Sibolga Ahmad Syukri Nazri Penarik tidak bisa dihubungi. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPP Nasional Demokrat Teritori Aceh, Bahtiar Ahmad Sibarani. Syukri terakhir kali dikabarkan berada di Kecamatan Sitahwis, Tapanuli Tengah, dan sejak saat itu Bahtiar mengaku belum bisa berkomunikasi lagi dengan Syukri hingga hari ini. Bahtiar mencoba menghubungi Syukri pada Selasa 25 November 2025 pagi hari, namun tidak direspons. Setelah itu, Syukri mengirimkan pesan WhatsApp yang isinya tentang dirinya terjebak di wilayah Sitahwis. Kemudian berdasarkan tangkapan layar yang dikirimkan oleh Bahtiar, Syukri ini terakhir mengirimkan pesan pada Selasa pukul 11 lebih 10 menit siang hari, dan disitulah dia menyampaikan kabar soal keberadaannya. Dan Syukri dikabarkan tidak dapat menuju Sibolga karena banjir dan juga longsor. Dia juga tidak bisa balik ke arah Tapanuli Utara karena bencana alam banjir dan longsor yang juga terjadi. Bahtiar berharap kondisi Syukri baik-baik saja, di mana mantan Bupati Tapteng ini berdoa agar seluruh masyarakat di Sibolga dan juga Tapanuli Tengah diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menghadapi bencana alam banjir dan longsor yang sedang terjadi saat ini. Wali Kota Sibolga Ahmad Syukri Nazri Penarik ini sempat mengirimkan pesan terakhir sebelum dilaporkan 3 hari hilang kontak Tribuners. Sebelumnya Ahmad Syukri Nazri Penarik ini dilaporkan hilang kontak setelah bencana banjir dan longsor melanda wilayah Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah. Ketua DPP Nasional Demokrat Teritori Aceh Bahtiar Ahmad Sibarani membenarkan Wali Kota Sibolga ini tidak bisa dihubungi. Ia menjelaskan bahwa Syukri berangkat dari Medan pada Senin 24 November 2025 malam setelah menerima laporan meningkatnya curah hujan di Sibolga, dan sejak saat itu pula komunikasi perlahan terputus. Bahtiar menjelaskan pada Selasa 25 November 2025 siang hari dia masih bisa berkomunikasi dengan Wali Kota Sibolga melalui ponsel Tribuners, dan dalam pesan yang dikirimkan ini Wali Kota mengaku terjebak banjir dan longsor di daerah Sitahwis, Tapanuli Tengah saat berusaha menuju Kota Sibolga. Dari tangkapan layar yang dibagikan oleh Bahtiar, pesan terakhir Syukri ini dikirim pada pukul 11 siang hari, dan pesan ini menggambarkan situasi sulit yang dihadapinya di tengah terputusnya akses jalan dan matinya jaringan komunikasi. Bahtiar kembali mencoba untuk menghubungi Syukri pada Rabu 26 November kemarin, dan masing-masing pada pukul 11 lebih 33 menit siang dan pukul 5 lebih 32 menit petang hari waktu Indonesia Barat. Namun kedua panggilan tersebut
tidak mendapatkan jawaban, dan dia juga menyampaikan rasa duka yang mendalam atas bencana alam yang melanda Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga, di mana sebelumnya Ketua DPW Nasdem Sumatera Utara Iskandar mengungkapkan pihaknya masih berupaya untuk mencari informasi mengenai kondisi Wali Kota Sibolga. Iskandar juga menegaskan terputusnya jaringan komunikasi ini membuat situasi di lapangan cukup sulit untuk dipantau Tribuners, termasuk keberadaan dari Wali Kota Sibolga sendiri. Dan hingga kini, keberadaan Syukri yang juga merupakan kader Nasional Demokrat ini tidak diketahui sejak musibah banjir dan juga tanah longsor yang menimpa salah satu kota di Sumatera Utara tersebut. Iskandar tidak ingin berspekulasi mengapa Ahmad Syukri tidak bisa dihubungi karena akses komunikasi di sana memang dilaporkan terputus. Bencana banjir belakangan ini menerpa sejumlah daerah di Indonesia Tribuners, dan 3 daerah yang terdampak cukup parah, yakni di Aceh, kemudian Sumatera Barat dan juga Sumatera Utara. Dan akibat bencana banjir ini banyak menelan korban jiwa Tribuners, belum lagi kerusakan rumah dan juga fasilitas lainnya. Anggota DPR RI fraksi PKS Nasir Jamil mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk bisa segera menetapkan status bencana nasional atas banjir besar yang menerjang sejumlah wilayah di Pulau Sumatera ini. Dan dia juga menilai keputusan tersebut sangat mendesak demi mempercepat penanganan serta memperluas jangkauan bantuan bagi para korban. Menurut Nasir sendiri, banjir yang melanda Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan beberapa daerah lainnya ini sudah menimbulkan dampak serius. Banyak keluarga terjebak di lokasi terdampak, akses darat terputus, serta distribusi bantuan belum sepenuhnya menjangkau seluruh wilayah yang membutuhkan. Dan ia menambahkan, tanpa penetapan status bencana nasional, penanganan di lapangan ini berpotensi tidak maksimal karena terbatasnya kewenangan dan sumber daya daerah. Terlebih, terputusnya jalur transportasi di sejumlah titik ini menyebabkan kelangkaan bahan kebutuhan pokok yang dirasakan langsung oleh warga pengungsi. Dan Nasir menegaskan bahwa kondisi banjir saat ini sudah memenuhi indikator sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, PP Nomor 21 Tahun 2008, serta Perpres Nomor 17 Tahun 2018. Dan dia mengingatkan bahwa keselamatan rakyat merupakan prioritas utama negara. Nasir berharap Presiden Prabowo Subianto tidak ragu untuk mengambil langkah tegas demi melindungi masyarakat. Akbar ya Allah, astagfirullah ya Allah, tolong maju doa itu. Ngol ko rumah cerita apa? Narungnya pada waro macam rata dulu bro. Nampaknya kapono rumah ruinang waro. Ya hitamnya betul. Oh, kedai kurung berduka apa? Kedai kurung berduka apa? Lewat. Motor lewat. Nyo lewat. Kami itu. Kedai kurung. Kedai kurung berduka. Negara ni ya. Kedai kurung berduka apa? Kedai kurung berduka apa? Lewat. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.